Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pembahasan fikih masih tentang rukun sholat. Hari ini kita akan membahas materinya tentang syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kegiatan kita, rencana kita diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, sekarang silahkan kalian buka bukunya halaman 17 pasal ke-27. Kita akan membahas tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Sudah semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihati asyaratun. Ini sebuah pasal bermula syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah itu ada 10. At-tartibu, yang pertama tertib, wal muwalatu, yang kedua berturut-turut, wal mura'atu hurufiha, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya, wa mura'atu tasdidatiha, yang keempat menjaga tasdid-tasdidnya, wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan ia tidak boleh diam dalam ukuran waktu yang lama, wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraati, juga tidak boleh diam dalam ukuran waktu yang sebentar yang ia niatkan dengannya memutuskan bacaan. Sebelum saya membahas satu-satu mengenai syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa rukun-rukun sholat yang 17 itu dikelompokkan menjadi dua kelompok ya. Jadi yang pertama ada yang namanya rukun sholat jenisnya bacaan, ada yang namanya rukun sholat yang jenisnya perbuatan. Dari ke-17 itu gitu ya, tidak semuanya bacaan, tidak semuanya perbuatan ataupun pekerjaan ya. Jadi dibagi dua, ada yang bentuknya ataupun jenisnya adalah ucapan atau bacaan, ada juga yang bentuknya adalah perbuatan ataupun pekerjaan. Kenapa ada dua jenis, ada jenis perbuatan, ada jenis bacaan? Karena sesungguhnya pengertian sholat itu, kalau kita coba kembali mengetahui ataupun membahas tentang apa sih pengertian sholat. Sholat itu kan pengertiannya adalah bacaan dan ucapan, bacaan atau ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi yang namanya sholat itu ada bacaan, ada perbuatan. Yang awalnya takbir, yang ujungnya adalah salam. Itu semua sholat pasti kayak gitu ya. Contoh sholat zuhur, sholat fardu gitu kan ya. Ya semuanya pasti kayak gitu. Pasti awalnya takbir, ujungnya salam, itu pasti. Atau sholat jenazah, walaupun dia nggak ada rukunya, walaupun dia sujudnya, walaupun dia nggak ada tasyahudnya, tapi tetap namanya sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ya berarti jelas bahwa Al-Fatihah ini adalah rukun sholat yang bentuknya adalah bacaan gitu. Berarti ini kan Al-Fatihah adalah rukun sholat yang keempat ya. Yang pertama yaitu niat. Kalau niat termasuknya apa? Bacaan atau perbuatan? Kalau niat itu perbuatan. Kenapa? Karena dilakukan di dalam hati, bukan ucapan. Kalau ucapan itu diomongin ya, dibaca, itu ucapan, bacaan.
Tapi kalau niat kan yang di dalam hati, berarti ini perbuatan. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu perbuatan atau ucapan? Jawabannya adalah ucapan. Karena yang wajib itu adalah bacaan Allahu Akbarnya, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya itu bukan takbiratul ihram. Ngangkat tangan itu sunnah, ngangkat tangan. Yang wajib itu apa? Takbiratul ihramnya, apanya? Bacaannya, Allahu Akbar. Jadi niat itu perbuatan, takbiratul ihram bacaan. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri bagi yang mampu itu apa? Bacaan atau ucapan? Sudah jelas kalau ini adalah perbuatan ya. Nah, jadi bacaan atau perbuatan? Yaitu jawaban adalah perbuatan. Ya, atau gerakan lah istilahnya. Nah, sekarang Al-Fatihah. Al-Fatihah itu masuk kategori mana? Al-Fatihah masuk kategori bacaan. Berarti harus diperhatikan nih syarat-syaratnya apa saja dalam membaca surat Al-Fatihah. Di sini dikatakan bahwa syarat pertama membaca surat Al-Fatihah itu tertib. Apa itu tertib? Tertib itu artinya apa ya? Tertib itu tersusun gitu loh. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah itu harus tertib. Artinya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu nggak boleh diacak. Nggak boleh. Itu namanya tertib. Ya, jadi kalau yang tertib itu harus pertama Bismillah, kedua Alhamdulillah, ketiga gitu kan ya Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Jadi tertib itu seperti itu. Habis ayat 1, ayat 2, habis ayat itu ayat 3 gitu. Jadi nggak boleh diselang-seling, nggak boleh diacak. Kalau diacak namanya nggak tertib gitu. Jadi yang dimaksud tertib adalah susunannya dari mulai ayat 1 dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan ayat ke-7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nggak boleh diacak, harus seperti itu susunannya. 1 sampai dengan 7. Itu namanya tertib. Ya, jadi membaca surat Al-Fatihah ketika kita sholat harus tertib dari ayat 1 sampai dengan ayat 7-nya tertib. Gitu. Yang kedua syaratnya yaitu wal mualatu. Mualatu itu artinya berturut-turut. Maksudnya apa berturut-turut? Emang beda antara tertib dan berturut-turut? Beda. Kalau tertib tadi udah jelas ya. Kalau tertib itu susunan ayatnya nggak diacak, nggak Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Ihdinas Shiratal Mustaqim, nggak gitu. Itu namanya nggak tertib. Kalau tertib itu harus tersusun. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, terus kayak gitu. Nah, kalau mualat apa? Mualat itu artinya berturut-turut. Maksudnya berturut-turut adalah antara ayat 1 dengan ayat 2, antara ayat 2 dengan ayat 3 itu nggak boleh ada selingan, nggak boleh ada bacaan yang lain. Kita nggak boleh membaca apapun di antara ayat 1 dengan ayat 2, di antara ayat 2 dengan ayat 3, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi harus habis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim gitu loh. Contoh nih, contoh. Pak, kalau umpama kita lagi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian kemudian kita bersin. Boleh nggak? Kan kalau mau bersin kan kita sunahnya baca apa? Alhamdulillah kan? Nah, tapi kalau lagi sholat nggak boleh. Gitu loh, nggak boleh kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Haji, Alhamdulillah. Nah, ini nggak boleh, ya. Kenapa? Kalau kayak begitu berarti nggak mualat, nggak berturut-turut. Berarti antara ayat ketiga dengan ayat keempatnya itu ada pemisah bacaan yang lain. Nah, ini nggak bisa, ya. Kalau sengaja tentu akan menjadi resikonya bisa batal sholatnya. Tapi kalau memang nggak sengaja, Pak, saya nggak sengaja karena kebiasaan habis bersin pasti baca Alhamdulillah. Nah, kalau memang nggak sengaja, sholatnya nggak batal. Tapi bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal. Itu ya. Nggak sengaja, nggak batal. Tapi bacaan Al-Fatihahnya harus diulang. Kalau kamu baca sesuatu di situ. Ya. Atau kamu nggak sengaja ataupun ya lupa lah gitu kan ya lagi baca Al-Fatihah kemudian ada orang salam, Assalamualaikum, kamu jawab Waalaikumsalam.
Kalau kamu bacanya sengaja, jawabnya sengaja Waalaikumsalam, ini bisa jadi batal. Tapi kalau enggak sengaja, gitu kan, lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu ingat tuh kalau ternyata wah lagi baca Al-Fatihah nih, gitu kan ya, nggak sengaja gitu, kamu jawabnya nggak sengaja, itu nggak batal. Tapi bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal lagi, dari Bismillah lagi, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan mualat itu kayak begitu. Jadi berturut-turut, habis 1, 2, 3, nah itu nggak boleh diselingi oleh bacaan apapun, jangan diselingi. Kalau bersin gimana Pak? Ya bersin mah nggak masalah. Ya kalau bersin kan beda, bukan ucapan, bukan apa ya, bersin memang darurat ya, namanya bersin gitu kan, nggak mungkin ditahan ya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, mau bersin ya bersin aja udah, nggak masalah, tapi jangan baca Alhamdulillah habis bersin ya, terusin bacaan Al-Fatihahnya gitu ya. Nah itu pengertian yang kedua, yaitu berturut-turut. Syarat selanjutnya yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Yang keempat, menjaga tasdid-tasdidnya. Nah ini berhubungan dengan bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah, bagaimana pengetahuan kita, kemampuan kita dalam membaca surat ataupun membaca Al-Quran ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran gitu. Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Nah, kalau kita purna sholat kita, gitu kan, secara otomatis kita harus memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran itu harus baik dan benar, gitu. Minimal bacaan yang baik dan benar itu adalah bacaan-bacaan yang ada di dalam rukun sholat. Salah satunya adalah Al-Fatihah, gitu. Jadi kan kalau kita perhatikan ya, bacaan yang panjang itu ya dalam rukun sholat salah satunya adalah Al-Fatihah. Kalau takbir kan cuman Allahu Akbar 2 kata aja, tapi kalau Al-Fatihah kan banyak ya gitu. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu jangan ngasal ya, nggak boleh asal, harus benar tuh huruf-huruf yang dikeluarkannya itu, makhrajul hurufnya itu harus betul kita membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana huruf ba dibaca, bagaimana huruf sin dibaca, bagaimana huruf lam, lafzul jalalah dibaca, bagaimana tafkhimnya, tarkiknya, seperti itu ya. Bagaimana huruf ho, huruf h, huruf h kecil, h besar gitu. Bagaimana huruf sod, bagaimana huruf dod itu dibaca gitu loh. Nah ini termasuk syarat dalam membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat yang ketiga. Jadi kalau sholat bacaan Al-Fatihah itu kita harus betul-betul dijaga dengan serius ya, dijaga banget cara membacanya. Jadi nggak boleh ngasal gitu loh. Maka minimal banget kita membaca Al-Fatihah itu sudah baik dan benar gitu ya. Tuh, makanya yang masih belajar membaca Al-Quran, ayo teruskan semangat belajarnya ya. Minimal Al-Fatihahnya sudah baik dan benar. Yang keempat, syarat membaca surat Al-Fatihah adalah wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdid-tasdidnya. Ya, ini mungkin kalian sudah tahu ya, tasdid itu kan tanda baca yang kayak garpu gitu ya. Nah, itu cara membacanya itu harus ada penekanan gitu. Contoh Bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Jadi ada penekanan tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim tuh nggak ada tasdidnya kalau kayak gitu ya. Jadi harus ketika ada tasdid maka ya harus ditekan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika ada tanda tasdid maka kita membacanya harus ditekan, ada penekanan
Itu kalau huruf-huruf hijaiyah selain mim dan nun ya. Kalau huruf mim dan nun kemudian ada tasdidnya, itu justru cara membacanya beda lagi. Cara membacanya itu harus ditahan sebentar ya. Ada istilah dalam ilmu tajwidnya adalah gunnah gitu. Contoh kayak surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, ditahan tuh, bin nas, malikin nas, ditahan. Jadi kalau ada tasdid di huruf nun atau tasdid di huruf mim, itu hukumnya gunnah, bacanya nggak cuman ditekan tapi ditahan juga ya. Minal jinnati wan nas gitu. Tapi kalau di huruf selain dua itu cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kayak gitu. Ya, jadi bacaan tasdidnya harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi jangan lewat begitu aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Ihdinas siratal, ihdinas siratal. Padahal itu ada shortnya, itu ada tasdid. Ihdinas siratal. Kayak gitu ya. Jadi harus betul-betul, nggak boleh kita ngasal. Nah, kalau kamu mau tahu nih ya, udah pernah ngitung belum huruf Al-Fatihah ada berapa? Ya, belum pernah jangan-jangan ya, atau nggak tahu ya. Nah, ini disampaikan di dalam kitab ini bahwa jumlah huruf Al-Fatihah itu seluruhnya ada 138. Mi'atun wa samaniyatun wa salasuna. Ya, jadi ada 138 huruf ya. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri, 138. Oke. Untuk syarat yang kelima kita akan lanjutkan lagi di materi selanjutnya ya Kak. Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kekeliruan silahkan disampaikan saja melalui kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.